Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kita kali ini kita mau bagi-bagi cerita horor guys. Seperti biasa, kalian ada di cerita misteri. Oke guys, jadi kali ini ada cerita dari si Kokok lagi nih. Jadi kayaknya dia tuh punya cerita banyak banget guys ya. Kalian pasti bakal ngedengerin terus nih dari si Kokok. Tapi nantinya kita pasti juga akan ngedatengin narasumber lain juga nih. Salah satunya ya ada yang pengantar jenazah atau apa. Kita lagi namanya lagi bikin schedule buat ketemuan sama si narasumber tersebut. Oke guys, kita langsung aja kalau gitu. Ini dia Koko. Langsung aja Kok. Langsung aja ya ke ceritanya ya. Waktu gue baru nikah itu, selang 2 hari gue nyari tempat tinggal lah, kontrakan gitu kan. Gue dapet tuh di daerah Pamulang. Mungkin lokasinya nggak bisa gue kasih tahu ya. Di daerah Pamulang gitu, dia ada kayak kos-kosan gitu, kos-kosan tingkat. Itu deket sama perempatan itu daerah situ gitu. Jadi ceritanya waktu itu gue nempat di situ itu karena gue gak mau nyampur sama mertua gue atau orang tua gue, biar gue mandiri gitu sama bini gue. Langsung misah nih jadi ceritanya ya. Iya. Jadi waktu awal nempatin itu ada kejadian apa-apa ya, biasa aja gitu. Dari seminggu sampai sebulan gitu, biasa aja gitu, nggak ada kejadian apa. Tiba-tiba sudah nempatin itu sekitar 2 bulan lebih lah itu. Waktu gue balik kerja itu nyampe rumah itu sekitar setengah 6 ya, mau maghrib. Biasanya gue kalau udah nyampe rumah gue bersih-bersih, gue langsung nyiapin untuk buat sholat maghrib gitu kan. Yang sebelumnya sebenarnya kalau gue sholat maghrib atau sholat yang lain di rumah itu nggak kejadian apa-apa, itu biasa aja gitu. Ini ini di hari itu pas maghrib itu gue sholat, dan bini gue mungkin ketiduran pas maghrib itu, ketiduran karena dia kayaknya agak capek masak atau beres-beres rumah gitu. Dia tiba-tiba ketiduran, padahal sebelumnya gue udah bilang kalau maghrib lu jangan tidur ya, gue bilang gitu kan. Dia bilang iya, gue bilang. Akhirnya gue sholat tuh. Posisi gue sholatnya itu kos-kosannya ini yang gue tinggalin itu di lantai yang bawah ya. Lantai yang bawah itu depannya langsung ada parkiran motor gitu. Jadi parkiran motornya ini memang ada kayak tempat gitu, cuma dikasih atap gitu. Memang kalau udah maghrib ke sana itu agak gelap karena lampunya itu ya bisa dibilang kayak lampu 5 watt ya, lampunya udah gitu warnanya kuning gitu, jadi agak remang-remang gitu. Dan pada saat gua sholat di rakaat kedua gitu, pas gua mau atahiyatul yang pertama itu, gua kaget gitu kan, gua kaget banget. Tiba-tiba bini gua teriak, gua nggak tahu tuh karena kan gua lagi sholat, jadi gua nggak bisa ngeliat dia karena apa teriak itu. Dia tiba-tiba teriak kayak orang mungkin kayak rep-repan gitu ya, kepedihan gitu, dan kepalanya itu eh, ditarik gitu ke sebelah gua. Itu jarak dari gua tempat sholat sama kasur itu nggak jauh ya, nggak jauh gitu kan. Emang kontrakan atau kos-kosannya itu cuma kayak sepetak gitu, nggak ada ruangan lagi, cuma sepetak. Dan pada saat dia ditarik, dia itu ketariknya itu di sebelah kanan gua. Dari tempat tidur ke langsung ke posisi lu duduk saat lu mau atahiyat terakhir itu atau gimana? Enggak, ke atahiyat kedua. Atahiyat pertama ya, sorry. Pertama itu. Jadi tiba-tiba itu dia teriak, gua kaget. Ternyata kepalanya udah ada di samping kanan gua gitu. Gua kaget sampai akhirnya ya sorry itu jadi agak keganggu ya, salat gue jadi kaget, karena kaget jadi nggak fokus gitu. Gue tanya, weh kenapa sih maghrib teriak? Dia masih kaget gitu kan, bini gue masih kaget. Bengong tuh ya, udah pasti ya bengong. Iya, bengong dia gitu. Terus gue tepok-tepok aja pipi kan, weh
bangun bangun, ngapain sih maghrib maghrib teriak, udah bilang maghrib jangan tidur, gue bilang gitu kan. Pas dia sadar enggak gitu kan, dia ngos-ngosan gitu kan, mukanya agak pucat. Emang apa sih? Oh, lu pikir dia bercanda? Gue tanya gitu, tiba-tiba dia bengong gitu. Pas udah bisa bisa jawab, dia cuma gini, tadi Bengong. iya. Tadi ketiduran gitu, tiba-tiba ada yang narik kepalanya gitu. Jadi dari kasur, gua kan kasurnya nggak ada apa namanya, nggak ada baliknya ya, kayak balik Dipan ya, itu. nggak ada dipan ya? Ya Nggak ada kayak dipan gitu ya? nggak ada. Jadi Itu kasur- jarak dari di tempat tidur itu ke lu berapa meter? Kira-kira 1 meter kah atau 2 meter kah itu jaraknya? nggak jauh, itu sekitar 1 meteran ya. 1 meteran. Karena emang kos-kosannya agak kecil gitu kan. Oke. Gitu, dan gue juga emang kondisinya belum banyak barang, cuma ada tempat tidur sama paling untuk alat-alat dapur kayak galon, kayak apa piring, cuma beberapa, sama gelas, sama alat sholat gitu doang Oke. gitu. Makanya gue agak kaget tuh pas dia begitu, gue tanya lu ngapa, dibilang narik kepalanya diarahin ke samping gua sholat gitu kan. Gua agak kaget, wah bercanda kali, orang lagian maghrib bukannya sholat malah ketiduran, gue bilang gitu kan. Enggak, ini bener. Sampai mukanya gue liat pucet banget kan, pucet banget nih orang nih, wah jangan-jangan beneran nih gitu kan. Akhirnya ya udah gue kasih, udah lo minum dulu, kalau udah tenang ntar gue mau lanjutin sholat, ini jadi batal nih, cuma sampai rakaat kedua gitu. Akhirnya gue lanjutin tuh sholat maghribnya sampai selesai aman gitu kan, gak ada apa-apa. Terus gue tanya-tanya lagi, kenapa sih emang sih? Enggak apa-apa, kayaknya tadi ada yang narik aja, ketiduran tiba-tiba kepalanya ditarik gitu. Tapi yang gue bingungin, ketarik kok bisa kayak, jadi kayak bener-bener orang kepalanya ditarik gitu. Dia ditarik gitu dari tempat tidur itu, digeser ke bawah gitu. Oh, ditarik rambutnya kali mungkin ya? Ya gue nggak tahu, pokoknya tiba-tiba ada di samping kanan gue juga kaget. Jadi wah kaget kan, lagi enak-enak sholat tiba-tiba Itu lumayan juga ya, jarak 1 meter. gue aja kaget gitu, apalagi bini gue kan yang ngerasain, gue kaget. Udah tuh akhirnya udahlah, gue lanjutin sholat selesai. Terus gue tanya-tanya, tapi gue pikir gini, wah kalau gue tanya lebih lanjut lagi, gue kayak interogasi gitulah bini gue, ntar malah Takut. malamnya, iya takut malah malamnya nggak parno ya. bisa tidur kan, wah gue juga yang pusing besok kerja lagi kan gitu. Nah, alhamdulillah di malamnya itu nggak ada apa-apa gitu, jadi aman-aman aja sampai besoknya lagi. Nah itu selang berapa hari kemudian, kejadiannya maghrib juga itu di sama di lokasi itu juga, di tempat gua ngontrak atau ngekos itu. Ini lu udah pindah dari tempat yang tadi atau Enggak, masih di tempat yang masih sama di tempat gitu. yang sama? Oke, masih Di tempat yang sama gitu. Heeh. Tiba-tiba itu gua nggak tahu ya, karena gua di situ juga nggak banyak tanya sama orang-orang sekitar. Itu kan Oke. rata-rata yang tempat di situ kan ada anak kuliahnya, ada karyawan-karyawan yang kerja gitu. Mungkin kalau pulang kerja pada capek istirahat gitu kan. Modelnya kontrakan atau kos-kosan sih sebenarnya? Kalau dibilang kayak kontrakan tapi mirip kos-kosan gitu, jadi cuma satu kamar sepetak, sama belakang itu ada kamar mandi sama dapur kecil lah gitu. Tapi modelnya kontrakan petakan gitu, bejijir gitu ya? Iya, jejer atas bawah itu Cuma ada. dalamnya satu ruangan aja, los gitu ya? Bener gitu. Oke, lanjut. Jadi beberapa hari kemudian itu ada bapak-bapak gitu, sekitar beberapa orang, cuma dia make kayak sorban atau ya gamis lah gitu kan. Di tempat kosan yang sama ya? Iya. Setelah berapa hari kejadian yang pala ditarik itu ya? Iya, itu ternyata dia itu kayak muterin kos-kosan itu gitu, cuma kayak bawa air gitu. Gua nggak tahu air apa yang diciprat-cipratin di bagian pojok-pojoknya kos-kosan itu gitu kan. Pakai sorban tuh maksudnya ustadz atau gimana itu? Ya Berapa kalau orang gitu? kalau untuk itunya sih gue nggak bisa nyimpulin dia Oke. siapa. Intinya gue lihat tampilannya kayak gitu gua mungkin orang ini paham kali soal nggak Doa-doa kelihatan gitu ya? gitu ya, kayaknya sih ada doanya gitu Doa-doa kan. nyipratin air kali ya? Jadi dia sambil doa terus sambil nyipratin air di pojok-pojok gitu, di pojok-pojok Kayak ritual kali ya mungkin ya? ya mungkin Doa adanya situ, ada buat doanya lah. usahanya lah mungkin ya gitu Kan gue ya? bingung kan, setelah orang-orang ini udah selesai nih, terus gue tanya sama
yang jaga kos-kosan di situ Oh, kan, oke. jaga kos-kosan situ. Gue tanya, Pak, tadi yang bapak-bapak itu siapa ya? Itu nyipratin air ke pojok-pojok kos-kosan itu. Gue tanya tuh sama eh, yang jaga kos-kosan. Hmm. Awalnya dia gak mau cerita Hmm. gitu. Mungkin yang gue tangkap takut misalkan kalau yang penjaga kos-kosan cerita ke gua, takutnya itu gue malah pindah gitu, Oke. atau Heeh. mungkin penghuni yang lain yang Jadi yang ketakut ya gitu ya. yang ngekos atau yang ngontrak yang lainnya itu Heeh. jadi tahu, malah nanti Malah tempatnya pindah sepi, gitu ya. pindah gitu Oke, kan. oke. Heeh. Akhirnya dia mau juga tuh cerita tuh. Mm-mm. Apa Setelah katanya? setelah gua tanya-tanya terus gitu, akhirnya dia bilang, Tapi jangan kasih tahu yang lain ya mas, "Oh, karena saya nggak enak juga sama yang punya tempat ini, maksudnya punya kontrakan sama kos-kosan ini, takutnya nanti saya disalahin kalau cerita. gitu. Oh, Oh enggak pak, enggak kok, nggak apa-apa, ntar nggak bakal saya ceritain sama yang lain. Lagi juga saya sama yang lain nggak terlalu nggak kenal lah ya, iya say kena, hello aja gitu ya ya. saya hello sih, kenal muka gitu, cuma kalau Masing-masing lah ya. ngobrol gitu enggak ya, karena Hmm. rata-rata itu orang kuliah sama kerja Oh gitu, ya, udah banyak aktivitasnya di luar, nyampe nyampe tempat itu udah aku istirahat beristirahat ya. gitu kan. Mm-mm. Nah ternyata gue dapet cerita itu dari yang jaga kos-kosan itu. Heeh. Memang di area kos-kosan atau kontrakan itu Mm-mm. itu di beberapa titik memang bisa dibilang itu ada yang nempatin makhluk seperti itu gitu ya. Oh, makhluk halus. Iya, makhluk Dan dia halus udah itu. tahu Dia ceritanya sebenarnya udah tahu sebenarnya. karena dia Oh. penjaga di situ sejak bangunan itu didiriin gitu, Oh, udah dibangun gitu lama. kan. Itu kosannya udah berapa tahun emangnya? Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Sampai Oh, sekarang masih masih ada. aktif ya kosannya ya? Masih ada yang huni gitu di situ. Ada kurang lebih ada 10 tahun mungkin. Kejadiannya. Dari sekarang itu kejadiannya berapa tahun yang lalu? Oh, kejadiannya itu sekitar 2013. 2013, oh, udah lama banget ya. Iya, 2013 Wow. itu karena awal-awal gua merit yang bini gua itu. Oke. Jadi gua harus nyari tempat itu. Setelah si penjaga kos-kosannya itu cerita sama gua, ternyata memang beberapa titik di tempat itu tuh sering muncul, Kejadian ya, gitu ya. sering muncul gitu. Emang beberapa orang kan mungkin cuek aja lah. Hmm. Tapi kan bagi orang-orang yang mungkin Awam ya. iya, apa kayak terpengaruh, ini sebenarnya ada apa sih? Ini Awam sebenarnya, dan penakut biasanya iya, ngerasain jadi kayak sih. tanda tanya sebenarnya apa sih? Ah, Padahal kalau dilihat kita biasa aja itu lokasinya itu rame. Sebenarnya lokasinya dekat pinggir jalan besar juga Oh gitu gitu. kan. Jadi rame lah. Cuma emang kalau udah agak masuk ke dalam, karena kan gangnya sempit tuh, masuk Oh, ke dalam. gang ya. Gang masuk ke lokasinya itu sempit gitu kan. Jadi di dalamnya agak gelap Baru, gitu. oh, oke. Nah, itu memang di beberapa titik itu sering muncul gitu, ya, banyak ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Cuma Termasuk di kamar lu yang lu tempatin itu. ya, cuma kalau ngelihat langsung gue sih enggak ya, ngelihat langsung enggak. Cuma yang itu yang gue rasain itu pada saat yang tadi gue ceritain itu, yang gue sholat tiba-tiba bini gue itu ditarik gitu, ditarik ke sebelah gue gitu. Jadi memang ternyata yang jaga ini, dia bilang begitu. Cuma gue bilang ya udah dah, kalau memang ada gitu, ya udah gitu, yang penting nggak usil, nggak iseng gitu kan. Oh. Ya gitu, jadi udahlah gue cuekin aja gitu. Cuma selang sebulan itu kayaknya gue pikir-pikir lagi gitu, kayaknya kalau untuk tinggal lama di sini dengan kondisi yang Horor. kalau malam itu nggak enak sih, hawanya itu nggak enak gitu, karena posisi Suasananya yang langsung gue berubah tinggalin ya? itu paling belakang gitu. Oh. Paling belakang gitu. Itu tadi lu sebelumnya lu di awal-awal cerita itu lu sempat ngomong mengenai posisi parkiran motor nih. Emang ada cerita juga di parkiran motor itu atau gimana? Kalau di parkiran motornya memang diceritain dari si yang Kosannya. iya, kosan itu, bapak itu memang ada. Dia jadi udah beberapa orang yang tinggal di situ ngelihat, ya makanya nggak lama tiba-tiba pindah gitu. Ternyata dia memang sering ngelihat di situ. Cuma kan gue belum pernah ngelihat langsung di situ, baru diceritain. Yang gue alamin memang yang kaget itu pas gue sholat, bini gue itu tiba-tiba ada di samping gue dengan
kondisi pucet, terus ditanya kayak jadi mata kosong gitu kan, ditanya mungkin masih kaget atau gimana. Kayak gitu sih ceritanya sih. Oh. Mm-mm. Jadi di tempat parkiran motor yang lu cerita juga ternyata memang ada juga sebenarnya. Dan ini posisi parkiran motornya seperti yang lu awal sebutin tadi itu posisinya dekat sama kamar lu atau gimana? Jadi posisi parkiran motornya itu ada di depan. Jadi kamar Kamar. gua itu ya Heeh. kamar gua itu ke kiri itu masih ada 2 pintu lagi. Heeh. Ada 2 kos-kosan lagi. Nah, yang kos-kosan ujung itu berhadapan langsung Sama sama parkiran motornya. iya gitu. Kayak terowongan gitu. Memang dibikin itu untuk parkiran motor, cuma hanya muat sekitar paling 5 motor 4 motor lah Oh, itu. Karena gitu. kayak ada tanah sisa gitu di pagar, terus ditutupin atasnya biar nggak kehujanan, itu buat parkiran motor gitu. Memang sih yang parkir di situ juga jarang ya biasanya. Jarang, karena udah tahu ya. Ya Udah tahu itu ceritanya ya. ya mungkin gitu. Kayak khawatirnya kalau misalkan pas mau ngambil motor malam-malam gitu, karena posisinya sendiri, khawatir ketemu kayak gitu gitu. Makanya Oh, kebanyakan gitu. yang ngontrak di kanan kiri saya itu naruh motornya itu biasanya di depan ya, deket Oh, pintu masuk kayak gitu, jadi enak. Deket gerbang lah ya kita. Gitu. Oke. Oke, sekarang gue ada pertanyaan. Pada saat lu posisi di kos-kosan itu lu berapa lama tinggal di situ? Itu sekitar 3 sampai 4 bulan lah, nggak lama 3 ya. sampai 4 bulan. Heeh. 3 sampai 4 bulan itu lu mengalami kejadian itu di bulan Itu mau di bulan ketiga. ketiga ya. 2 Bulan bulan ketiga. lebih lah itu. Dan pada saat kejadian itu reaksi bini lu sendiri setelah kejadian itu gimana tuh? Apa lu sama bini lu ada inisiatif buat misalkan manggil ustadz atau apa gitu? Hari itu apa kapan gitu mungkin? Saat itu sih enggak sih, sampai terakhir pindah pun enggak gitu, karena gue pikir ya udahlah, mungkin kejadian kayak gini bisa terjadi cuma di sini gitu, di kontrakan ini. Oke. Gitu. Akhirnya kan makanya gue pindah itu. Akhirnya lu pindah pada Ya. saat setelah 4 bulan itu. Gue pindah rumah akhirnya. Oh, Biar gitu. biar enak lah nempatin, karena kan yang sering di rumah kan bini gue. Kalau gue kan Kerja kerja gitu, balik kadang sore kadang malam gitu. Akhirnya gue pindah nggak jauh dari situ lah, sekitar mungkin ada 2 kiloan lah. Gitu. Oh gitu. Jadi pada saat lu mau pindah pun lu sampai akhirnya lu memutuskan untuk pindah itu lu nggak manggil orang pintar kah atau apa, karena kan ada juga ya orang misalkan kejadian kayak gitu tahu-tahu besoknya tuh lu ada inisiatif gitu manggil orang pintar atau apa gitu buat ngusir itu, enggak, jadi lu malah ngambil keputusan untuk solusinya buat pindah aja mendingan gitu ya. Iya, gue mendingan pindah aja. Daripada lu resiko ya besok-besok stres gitu ya bini lu atau gimana gitu ya karena mikirin itu. Mending gue pindah aja sih gitu. Biar cari aman juga lah daripada pusing Gitu. setiap hari. Iya sih. Gitu, mikirnya arahnya ke situ sih. Oh, jadi emang bini lu ini emang selama kejadian itu emang ketakutan terus sampai akhir ya? Iya, Sampai akhir lu jadi di situ? setelah kejadian yang gue lagi sholat maghrib itu, dia jadi khawatir gitu ya, apalagi menjelang maghrib itu. Dia selalu kalau gue balik gitu, kenapa sih mukanya kayak orang takutan gitu? Oh, Enggak jadi apa-apa nggak gitu. Tapi tenang gue ya? bisa ngeliat di sini, oh berarti dia kalau misalkan gue balik malam, sebenarnya dia di rumah khawatir, nggak tenang Oh, gitu. Makanya gue gitu. putusin untuk udahlah kita cari tempat lagi. Cuma disimpan sendiri lah ya. Iya. Berusaha seolah-olah kayak nggak ada apa-apa padahal sebenarnya ketakutan dan kelihatan dari muka gitu Iya, ya. kelihatan banget kayak gitu. Oke deh Koko. Oke Koko, thank you banget nih Iya, untuk ceritanya ya. Next lu nggak kapok dong, pasti lu bakal banyak kayaknya karena gue denger lu banyak cerita nih. Jadi gue minta lu sementara narasumber gue lagi reschedule dan bikin janji sama mereka. Boleh dong ya lu ngisi acara gue ini untuk Cermis Boleh, nih setiap boleh. malam Jumat ya. Boleh. Karena kemarin kan gue lagi ada halangan tuh malam Jumat kemarin nggak gue tayangin gitu. Jadi ini akan gue tayangin Jumat ya. Iya. Di Jumat. Oke, kalau Iya, gitu iya, Kok. oke. Kok thank you banget untuk Iya, sama-sama, ceritanya. sama-sama. Nah, Iya. next lu jangan kapok lagi untuk cerita-cerita di Oh, sini. iya. Oke guys, kalau gitu jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari kita yang berikutnya. Sampai jumpa, Cermis. Cerita Misteri. Misteri.